Iya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Glory yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih, di dalam anugerah, rahmat dan perkenanan Tuhan. Syukur pada Allah, malam hari ini kita kembali bersekutu untuk sama-sama mengucapkan syukur untuk segala kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kesehatan, untuk semuanya. Dan tentunya malam hari ini juga kita mau belajar bagaimana kita sungguh boleh memaknai firman Tuhan bahwa tanda-tanda telah nyata, Tuhan sedang melawat umatnya. Nah, malam hari ini kita sungguh diberkati Tuhan. Kita dilayani oleh salah satu hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan, Dr. Yohanes dari komunitas Amazing Grace. Dan terutama Bapak Ibu, sahabat-sahabat Glory yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam indah hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan, karena Dia sungguh baik, sangat baik dan teramat baik buat setiap kita. Mari kita teduhkan hati kita, kita arahkan perhatian kita fokus pada hadirat Tuhan yang menyapa kita malam hari ini. Sebab kita percaya telah tergenapilah janji firman Tuhan. 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Mari kita hormati hadirat Tuhan. Dengan tanda kerahiman ilahi, kami masuk ke kudusan bait suci-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh amat sangat baiklah Engkau bagi kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur bagi-Mu Tuhan.
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Kami bermazmur dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Tangan kami terangkat, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Bagimu segala ucapan syukur, ya Tuhan. Kaulah Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Kami beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu, kami bermazmur bagimu, sebab Engkau sungguh amat sangat baik. Teramat baik Engkau ya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Tuhan kami. Mulia nama-Mu, haleluya. Nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami ceritakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh tak pernah berkesudahan anugerah-Mu dalam hidup kami. Maka bersama dengan umat beriman, rekan Gloria, malam hari ini bersatu hati bersama-sama kami nyatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini kami Tuhan yang rindu untuk mengucapkan syukur kami secara spontan. Kami buka mic kami, dan dengan kata-kata kami persembahkan pujian hormat kami bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan yang selalu baru setiap harinya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk belas kasih dan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk rejeki yang masih boleh Engkau sediakan sampai saat ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Engkau teramat baik. Daripada mula sumber kegirangan kami, daripada mula sumber sukacita kami, daripada mula sumber kehidupan kami, maka malam hari ini dengan tangan yang terangkat ke surga, kami puji nama-Mu yang kudus, agung, perkasa dan besar itu. Kaulah yang memberkati kami, Kau yang memberi kami kegirangan, dan kami bersyukur. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Haleluya. Minyak yang baru dicurak. Sama-sama kami katakan haleluya. Ku bersorak, sorak-sorak bagi Allah kita, saudaraku. Sungguh Dia baik, Dia sangat baik. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sama-sama kami nyatakan, bila saat yang dinanti digenap. Kami lihat penuaian besar pasti terjadi Tuhan. Amin. Yang melanda seluruh bumi. Gloria. Sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Bagikan berkat yang baru dicurahkan. Haleluya. Terima kasih Kaulah sumber memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Kami percayakan janji firman-Mu Tuhan. Kami mau terus katakan, kami terima janji firman Allah. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kami umat-Mu. Kami terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan kami percaya dengan kegenapan janji Tuhan. Inilah saat yang dinanti, iman Allah telah digenapi. Kami lihat, kulihat penuaian terjadi. Haleluya. Landa seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Bagikan berkat saudara baru dicurahkan. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan memberi. Amin saudaraku. Kami terima pengurapan ilahi, ku dicurahkan. Haleluya. Ku lebih tinggi lagi bagi Tuhan. Memberiku kegirangan dan sukacita, minyak baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Kami terus bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu
saudara boleh berada, mari sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebab Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Kemuliaannya diceritakan, kebesarannya disaksikan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi, oh dari barat sampai ke timur. Kami sanjung namamu Tuhan. Tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diceritakan. Serukan Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dikatakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kami terus serukan dan nyatakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya kami serukan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh nama Yesus disanjung. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sekali lagi dari pulau-pulau, oh dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Gloria, sama-sama kami serukan bagi Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Serukan lagi, Allahku dahsyat. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau dahsyat, Kau perkasa. Allah kami dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Kami tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kami menikmati pribadi-Mu, kami alami hadirat-Mu. Dan biarlah terang-Mu, sinar kemuliaan-Mu Tuhan, memenuhi kami, menjamah kami, melawat kami, mengubahkan kami. Semua karena hadirat-Mu, semua karena pribadi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Inilah
rindu kami Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih, kami menyembah-Mu dalam hadirat. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Kau yang hadir di tempat ini memenuhi sekeliling. Kami rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Kami rindu Kau Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kami Tuhan, kami yang rindu akan hadirat-Mu, kami yang rindu akan pribadi-Mu. Berdiam dalam bait-Mu itulah kerinduan kami. Sebab dekat Allah saja kami tenang, dekat Allah saja kami kuat, dan daripada-Mu kami beroleh pengharapan dan kekuatan yang baru. Inilah rindu kami. Haleluya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Kami ingin Engkau Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Memandang-Mu Tuhan, inilah rindu kami untuk menyembah-Mu. Inilah rindu kami untuk menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima segala sembah sujud kami. Ini
rabaso. Kiara marata. Kiara bala 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 lelelelelelelele. Shura marata kara. Urama seniara naya. Na 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 na. Na 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 na. Kiara marata. Kiara bala base kirarara. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka kepadamu akan kuberikan kelegaan dan damai sejahtera. Firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sebab aku Allah yang setia, aku Allah yang selalu ada dan selalu hadir melawat engkau. Tak pernah sekalipun aku membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Kasih karuniaku, gadaku dan tongkatku, itulah yang menyertai dan melindungi engkau. Firman Tuhan. Kira bala-bala-bala. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Sekali lagi kami bawa rindu kami ingin ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Memandang-Mu, menikmati-Mu, mendengarkan suara-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Malam hari ini dalam indah hadirat-Mu kami bersyukur Kau telah mengutus anak-Mu yang terkasih di dalam pengurapan hikmat ilahi Roh-Mu yang kudus, Dr. Yohanes, untuk ada bersama dengan kami. Kami percaya pengurapan ilahi sudah dimateraikan, sehingga setiap perkataan, setiap kesaksian, dan terutama setiap firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini malam hari ini tidak akan pernah kembali percuma. Dia akan tertanam di tanah hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau duduk diam, kami siap menyambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus, Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat-sahabat Gloria, mari kita siapkan hati kita, kitab suci kita, dan juga tentunya seluruh keberadaan diri kita untuk menyambut berkat firman Tuhan. Silakan Dr. Yohanes. Masih belum. Belum, Dok. Mute tadi. Sekarang sudah. Asal oleh pemain keyboard saya, jadi suara saya pasti tidak terdengar, baru kedengaran. Saya sudah supaya tidak supaya diambil, pasti di mute saja sama dia.
Siap. Mungkin boleh digedein sedikit dok, agak volumenya agak kecil. Sebentar ya, sebentar. Siap. Tes 1, 2, 3. Terdengar? Lebih besar? Sedikit lagi boleh. Tes 1, 2, 3. Lebih besar? Nah, boleh. Oke. Siap. Selamat melayani dok. Iya. Selamat malam teman-teman, sahabat Gloria katanya kan. Nama saya Yohanes, kita sudah pernah ketemu sebelumnya, tetapi PD untuk tim. Saya dari komunitas MS Inggris, di bawah bimbingan dari Bapak Benyamin Ratu dan Romo moderator kami Romo Handoko MSC. Baik, malam hari ini saya diberikan tugas yang sangat sulit buat saya. Saya nggak tahu kenapa saya dikasih tema yang sangat sulit. Tuhan sedang melawat umatnya. Terus dengan dua nats kitab suci yang diberikan kepada saya, itu yang pertama dari Injil Lukas, Lukas 1 ayat 68 yang mengatakan Tuhan sedang melawat umatnya. Terus yang satu lagi dari Injil Matius 25 ayat 13 mengenai 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang bijaksana. Terus saya bingung gitu ya, apa hubungannya 5 gadis yang bodoh dengan 5 gadis yang bijaksana dalam arti melawat umatnya? Karena ketika dari Injil Lukas ayat bab 1 ayat 68 itu berbicara tentang bagaimana Allah datang untuk melawat umatnya di dalam bentuk kelahiran Sang Mesias. Dan terus setelah saya diberikan tema besarnya lagi, waduh, saya lebih gemetaran lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tema besarnya adalah bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Wow, gitu. Kalau saya tahu tema besarnya ini, sudah pasti saya menolaknya Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu kapan Yesus datang dan kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Itu suatu tema yang sangat-sangat sulit. Baik, mari kita baca dulu Matius 25 ayat 13, satu ayat saja. Boleh ditayangkan? Atau tidak bisa ditayangkan? Baik, kalau tidak bisa saya langsung baca. Karena Injil Matius bab 25 ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Injil yang lain karena ini hanya satu ayat. Mari kita melihat Injil Lukas bab 24 ayat 13 hingga ayat 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah hati mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami ingin merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan sabda Tuhan. Dan tidak hanya kami boleh mengerti, tetapi sabda itu boleh tertanam dalam-dalam, berakar, bertumbuh, berakar dalam hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan berbuah, sehingga orang boleh melihatnya. Kami sungguh-sungguh hidup berdasarkan sabda-Mu. Ampuni segala dosa, kelemahan, kesalahan kami ya Bapa, terutama aku, yang bodoh, yang hina, yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan ini. Sucikanlah aku dengan darah Putra-Mu yang kudus, sehingga hal ini tidak akan mengganggu kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus itu. Urapi setiap kami ya Roh Kudus dan bekerjalah secara luar biasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sedang melawat umat-Nya. Suatu tema yang sangat besar. Dan sebenarnya kalau kita mau belajar dari kitab suci, yang dimaksud dengan Tuhan dalam melawat umat-Nya itu ketika Allah intervensi langsung dalam sejarah. Yang transenden itu artinya jauh di luar sana, tiba-tiba dia datang masuk ke dalam sejarah peradaban manusia dan melakukan suatu karya yang besar. Dan ini tidak bisa dilepaskan ketika Allah membebaskan satu kelompok bangsa yang dalam perbudakan di Mesir, dan kemudian Allah mengutus nabinya yang bernama Musa dan menyertai dengan tanda-tanda heran. Dan terutama ketika Allah memimpin bangsa ini dalam satu bentuk nyata yang kelihatannya itu tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu Saudara, hal itu menunjukkan Allah turun tangan, Allah yang tidak kelihatan, yang jauh itu turun tangan, dan kemudian dia menyatakan kealahannya di dalam diri seseorang nabi, dan kemudian di dalam tiang awan dan tiang api yang memimpin bangsa, memilih satu bangsa tersendiri, dan kemudian memimpin bangsa itu. Dan itu menjadi titik balik keimanan dari sebuah bangsa yang bernama bangsa Israel. Bapak Ibu, pada zaman purbakala itu, pada zaman Musa, ketika Allah memilih bangsa Israel, dia menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa.
Dan dia menyertai, seperti misalnya yang saya katakan 10 tulah itu, dan yang paling dahsyat adalah ketika dia membelah Laut Merah dan bangsa Israel berjalan melewati tanah yang kering, dasar dari laut, dan tembok air itu bagikan di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Itu Allah melawat umatnya. Kejadian Allah melawat umatnya yang kedua kali tidaklah dengan kedahsyatan yang seperti ketika Allah menyatakan pembebasan dari perbudakan dari bangsa Israel dari tanah Mesir saat itu. Sedikit berbeda, bahkan boleh dikatakan jauh berbeda, walaupun kuasa yang sama masih ada. Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata orang buta, membuat orang yang buta dari lahir bisa melihat kembali, membuka telinga orang yang tuli, bahkan membangkitkan orang mati. Belum lagi dia melakukan penggadaan roti. Itu luar biasa. Tetapi tidak terlihat wajah Allah yang melakukan suatu perkara yang dahsyat dalam suatu karya mujizat yang besar seperti membelah Laut Merah. Betul? Bapak, Ibu, kalau kita lihat itu, Yesus melakukan hal itu, tetapi yang dilakukan oleh Yesus sepertinya karya perseorangan. Tidak menunjuk suatu karya yang besar. Karena itu, beberapa orang itu artinya banyak orang yang memilih untuk tidak percaya bahwa Allah sedang melawat umatnya saat itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Zakaria di dalam Kidung Zakaria yang kita dengar atau yang tadi saya ungkapkan dalam Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat 68 mengatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel karena dia membebaskan umatnya. Dan saat ini dia sedang melawat umatnya. Supaya orang, dan maksud dari kidung itu dikatakan supaya kita boleh beribadah kepadanya tanpa rasa takut. Tetapi bagi orang-orang Israel khususnya, kalau kemarin bacaan Injil mengatakan, ya Tuhan, aku mengucap syukur karena engkau menyembunyikan hal ini bagi orang-orang yang bijaksana, tetapi engkau menyatakan kebenaran ini kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang bodoh. Bagi bangsa Israel, Yesus yang tampaknya hanya perorangan itu bukanlah Allah atau bukanlah Nabi, bukanlah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Karena itu sampai hari ini mereka masih menunggu-nunggu datangnya Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel. Bagi kita yang percaya kepada dia, yang percaya pada ungkapan Nabi Zakaria, bahkan kita yang percaya dari perkataan Nabi penutup kisah perjanjian lama atau zaman perjanjian lama, yaitu Yohanes Pembaptis yang berkata, dialah anak domba Allah. Dua orang murid Yohanes langsung mengikuti Yesus. Dan kita pun mengikuti Yesus karena kita percaya dia adalah Mesias. Masih menjadi satu pertanyaan bagi beberapa orang, beberapa bangsa bahkan, apakah Yesus, Allah sedang melawat umatnya ketika Yesus lahir? Dan hari ini kita akan merenungkan lawatan Allah yang ketiga yang akan datang ketika Yesus datang dalam segala kemuliaannya. Di kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan mau tidak mau ini kita menginjak pada kisah gadis yang bodoh dan kisah gadis yang pintar. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Saya suka bertanya. Apa kesalahan gadis yang bodoh? Boleh menjawab? Langsung saja. Tidak bawa persiapan minyak cadangan.
Wah, ini namanya sesama pewarta saling mendahului. Nggak boleh ini Ibu Medi Widodo. Wah, pewarta kok saling mendahului. Nggak boleh, ngaci. Anselo Ganda juga nggak boleh. Karena dia ini pewarta juga. Ayo, yang lain. Sesama pewarta jangan mendahului Kak Medi. Nggak boleh itu. Beslot aja nggak boleh, apalagi pewarta ya. Tapi ini semuanya pewarta kayaknya, wajah-wajah pewarta ini, Pak Rudi ini pewarta ini. Wah, tampangnya udah kelihatan pewarta ini kan. Ayo silakan. Tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kenapa dibilang tidak mempersiapkan diri dengan baik? Karena namanya juga bawa pelita, tapi minyaknya cuma gak ada cadangannya gitu, cuma di pelita aja, harusnya bawa di... Baik, terima kasih. Sebenarnya secara manusia, hal itu wajar atau tidak pada masa itu? Wajar. Secara manusia hal itu wajar. Kenapa? Karena kedatangan mempelai laki-laki itu tidak bisa ditentukan waktunya. Jadi menurut penanggalan Yahudi saat itu, mereka memakai pergerakan dari bulan. Jadi kira-kira ketika mempelai itu akan datang, dan ini juga menjelaskan kenapa perkawinan di Kana sempat kekurangan anggur, karena begini, nanti pada bulan, ketika bulan itu sampai di tengah-tengah gitu ya, di atas kita gitu. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, atau kemarin kita baru saja melewati hari besar bagi saudara-saudara kita yang mempunyai kepercayaan yang lain. Di dalam kalender kita dikatakan hari besarnya itu kalau nggak salah hari Sabtu gitu ya. Betul ya, hari Sabtu yang lalu itu udah dicetak tanggalan merah. Nggak tahunya setelah dilihat lagi harinya bergeser jadi hari Minggu. Itu kenapa? Karena mereka sebenarnya memakai suatu penanggalan yang kurang lebih sama dengan penanggalan Yahudi pada saat itu. Jadi memakai penanggalan secara bulan. Jadi ketika bulan kelihatan sedikit, nah itu baru bulan pertama. Cuma saksret gitu, kalau orang Jawa bilang saksret gitu kan. Kalau bulan udah sampai separuh, nah ini separuhnya itu sebelah mana gitu. Separuh lebih sedikit, separuh kurang sedikit, ini udah benar-benar separuh apa enggak. Jadi tidak ada satu hal yang pasti. Bulan penuh, nah ini udah penuh atau belum? Atau masih peyang bulannya, atau masih gepeng bulannya gitu kan. Itu menjadi ini. Jadi bulan ketika hari, mereka menyebutkan hari itu misalkan bulan Abib atau bulan apapun, ketika posisi bulan sedang di sini, kami akan datang. Nah, posisi itu tentu saja berbeda-beda, karena itu menyebabkan penafsiran waktu yang berbeda-beda, karena mereka belum punya Seiko, apalagi Rolex gitu ya pada masa itu. Belum ada gitu. Jadi karena itu mereka masih mengamati. Nah, kedatangan ini tidak pasti. Tidak pasti datang. Sorry, bukan maksud saya tidak pasti, waktunya tidak pasti. Waktunya itu dikira-kira gitu. Kira-kira, oh ini nih bulannya. Karena itu hal yang sangat wajar dan itu hal yang mudah terjadi. Karena itu mereka menunggu dan akhirnya menyadari seperti yang dikatakan oleh saudari kita, akhirnya ketahuan bahwa minyaknya hampir habis. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Gloria, kita sadar loh, mereka semua mempunyai api, bukan? Kalau setuju boleh manggut-manggut atau kasih jempol. Mereka semua mempunyai api. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang mereka semua sudah mempunyai api Roh Kudus yang ada di dalam hatinya masing-masing, sehingga siap untuk menerima kedatangan Yesus atau kedatangan sang mempelai laki-laki. Mereka semua punya api, dan ini menunjukkan bahwa mereka mengenal siapa yang akan dia sambut itu, karena mereka semua punya api, punya persiapan. Tetapi seperti tadi dikatakan, persiapannya tidak cukup
sampai di situ. Persiapannya ternyata memerlukan lebih lagi. Dan para ahli kitab menyatakan bahwa api itu melambangkan karya Roh Kudus, tetapi minyak itu dan persiapan yang lain itu melambangkan perbuatan baik atau karitas yang kita punya. Nah, hal ini klop dengan pembicaraan atau surat dari surat dari Yakobus yang berkata, tunjukkanlah imanmu kepadaku tanpa perbuatan, tetapi aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Dua-duanya mengharapkan, perhatikan baik-baik, dua-duanya mengharapkan akan kedatangan sang mempelai laki-laki. Dua-duanya punya penerangan yang sama. Tetapi ketika yang satu kurang minyak, membuat mereka akhirnya tidak bertemu dengan sang mempelai laki-laki. Dan ini luar biasa. Bapak Ibu, ketika mempelai itu datang, dan ternyata ketika mempelai yang datang itu menutup pintu, dia mengatakan, aku tidak lagi mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Dan ini berkaitan dengan Injil Matius yang bercerita tentang, Tuhan, kapan kami pernah melihat engkau dalam orang yang kelaparan? Kapan kami pernah melihat engkau di dalam penjara? Kapan kami pernah melihat engkau telanjang? Lalu Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya engkau melakukan kepadaku. Makanya kita mengenal simbol yang mengatakan Deus Caritas Est. Tuhan hadir di dalam perbuatan cinta kasih kita. Bapak Ibu, saya teringat oleh satu pengalaman yang dialami oleh senior-senior saya pewarta yang mengunjungi susteran cinta kasih yang ada di India di Kalkuta. Saat itu mereka sedang mau misa bersama-sama dengan Santa Teresa dari Kalkuta. Dan ketika itu mereka mengunjungi kapel yang sederhana dan semua orang duduk di lantai. Lalu mereka saling sibuk ngobrol dengan sendirinya. Terus pada saat itu tiba-tiba suasana menjadi hening dan suasana yang ngobrol itu tiba-tiba diam dan menjadi suatu suasana yang kudus. Berasa sekali aura kekudusan itu. Karena kenapa? Karena Bunda Teresa didorong dengan kursi roda masuk ke dalam kapel itu. Suasananya berubah langsung. Bunda Teresa bukan seorang pemuji. Dia tidak bisa menyanyi barangkali sebaik saya dan saudara, apalagi sebaik Brother Selo yang WL kondang gitu kan. Dia tidak bisa menyanyi dengan luar biasa. Dia tidak bisa berkhotbah dengan luar biasa. Kalau Anda pernah dengar dia berkhotbah, kata-katanya datar sekali. Kata-katanya itu datar, tidak ada intonasinya, biasa saja. Tetapi aura Yesus sungguh nampak di dalam diri. Jadi Bapak Ibu, persiapan yang bagus untuk menyambut datangnya Yesus bukan berarti hanya rajin membaca kitab suci, bukan rajin memuji-muji, tetapi ada perubahan karakter yang secara sungguh nampak di dalam orang-orang yang menyambut Yesus. Seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Karena itu Yakobus sungguh-sungguh mengatakan, engkau mau menunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku.
Engkau mengatakan engkau mencintai Tuhan yang tidak kelihatan. Engkau menghormati Dia. Tetapi secara sembunyi-sembunyi berani berbuat dosa. Terus setelah berbuat dosa, berani sambut komuni tanpa rasa salah. Sesungguhnya itu hal yang sangat menakutkan bagi saya. Saya mengenal satu orang, rajin sekali misa harian. Kalau ada upacara-upacara di gereja, dia rajin sekali, aktif dalam pembaruan kasih karismatik. Tetapi ketika ada pembicara yang ganteng, dia mencoba memasang jerat-jeratnya dan mencoba meraih simpati, kemudian melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Saya yakin dan percaya ini bukan datang dari Tuhan. Ini adalah malaikat iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Gloria, ketika hati kita yang katanya sudah mencintai Tuhan, tetapi karakter kita tidak berubah, peliknya masih sama, suka ngomongin orang masih sama, bencinya kepada orang masih sama, apalagi ngemplang pajaknya masih sama nih. Saya ngomong ngemplang pajak gitu ya. Ngemplang pajaknya masih sama, mencuri listrik masih sama. Kalau berjalan di lalu lintas, ugal-ugalannya masih sama. Saya pun akan bertanya, sesungguhnya engkau gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana? Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan, karakter itu kelihatan. Bukan berarti nggak bisa marah loh ya. Mother Teresa juga dikatakan dia orang yang sangat keras hati ketika sudah memutuskan sesuatu. Bahkan beberapa orang akan dia seperti diktator gitu. Ketika sudah memutuskan sesuatu, dia tidak bisa dibilang tidak gitu. Tetapi aura Yesus itu tidak bisa disembunyikan. Ketika dia berada, orang itu merasakan ada orang kudus yang di sini. Malam hari ini saya boleh bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ketika kita berada di tengah keluarga, yang ada aura ketakutan atau aura damai sejahtera? Kalau aura damai sejahtera yang kita bawa, itu artinya kita betul mempunyai aura Yesus. Tadi kita berbicara mengenai lawatan yang pertama, bangsa Israel ketika dipilih oleh Allah melalui hambanya Musa. Lawatan yang kedua, yaitu Yesus nanti akan datang yang kedua kalinya, yang kita tidak tahu kapan. Dan ini sudah banyak diramalkan dari mulai abad pertama ketika Yohanes abad ke-100 berakhir. Rasul Yohanes meninggal pada tahun 100, orang sudah meramalkan, oh Yesus akan datang dengan segera. Sampai kemarin abad ke-21, yaitu penutupan abad ke-20 tahun 1900, tahun 2000, kita mengenal Y2K gitu. Waduh, ramalan juga banyak terjadi. Yesus akan datang pada tahun 2000 ini. Setiap kali penutupan abad selalu dikatakan Yesus akan datang, Yesus akan datang, terus membuat tema-tema yang besar. Yesus akan segera datang, bertobatlah segera, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi dari abad pertama sampai abad ke-21, Yesus nggak datang-datang. Dan ini membuat orang teringat tulisan dari Paulus. Paulus mengatakan seperti ini. Bagaimana mungkin kau orang-orang, kalau tidak salah di Korintus atau di Tesalonika, yang mana bagaimana Tesalonika? Bagaimana mungkin kau mengatakan kedatangan Yesus itu tidak akan datang? Dia pasti datang. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang. Yang pasti dia akan datang. Dan kalau dia menunda-nunda kedatangannya, bukan karena dia tidak mau datang atau dia terlambat datang, seperti tadi saya agak terlambat masuk John Zoom ada, tetapi karena dia menginginkan seluruh manusia boleh mengenal cinta kasihnya dan mengalami
pribadi yang indah bersama dengan dia. Jadi jangan tanya saya kapan dia datang. Bahkan Yesus sendiri berkata, hal ini hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Terus ada orang yang mengatakan, orang berusaha menafsirkan, oh iya itu ketika Yesus bersama dengan kita, dia masih berfungsi sebagai anak sehingga dia tidak tahu. Tetapi sekarang dia sudah ada di surga bersama dengan Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa, dia pasti tahu dong, nggak tahu? Enggak, tidak seperti itu. Yesus tahu, tetapi dia memilih untuk tidak tahu, sebagaimana dia adalah seorang Allah, dia memilih taat kepada Bapanya, dan kitab Filipi mengatakan suatu hal yang sangat indah dalam hal ini, yaitu dengan pengertian mengosongkan diri. Artinya, dia punya kemampuan untuk tahu, tetapi dia menyerahkan segala pengetahuannya, kemampuannya itu di dalam tangan Bapanya, dan Bapanya lah yang akan menentukan kapan dia datang. Ini berbeda dengan kita ya. Kita tidak punya kemampuan mengosongkan diri. Kita punya kemampuan hanya merendahkan diri. Tapi Yesus punya kemampuan mengosongkan dirinya. Itu yang ditulis oleh Paulus dalam kitab di Filipi. Dia mengosongkan dirinya, membuat dirinya nol sama sekali kosong. Seolah-olah dia tidak berisi. Tapi dia masih punya kemampuan untuk minta kembali apa yang dia kosongkan. Karena dia adalah Allah. Jangan main-main. Jadi ketika Yesus ada di kayu salib pun dia mengosongkan dirinya, tetapi dia masih punya kuasa untuk minta itu. Dan ketika hak itu diminta, Bapa itu tidak mendengar permintaan dari sang anak. Itu bedanya dengan kita. Jadi kita membahas secara singkat tentang kelawatan Allah yang pertama di dalam bangsa Israel yang mengarungi Laut Merah dengan secara dahsyat, terus menuntun bangsa Israel selama 40 tahun, yang dikatakan oleh Musa, kasutmu tidak rusak, pakaianmu tidak koyak selama 40 tahun ini. Suatu lawatan yang luar biasa. Kita mengenal lawatan yang kedua, yaitu ketika Yesus datang, kita merindukan lawatan yang ketiga, yaitu ketika Yesus datang kedua kali dengan segala kekuasaannya, dan kita mesti bersiap-siap. Dan saya masuk lebih dalam sedikit, saya mau bicarakan lawatannya yang boleh dikatakan sebelum yang ketiga. Di antara lawatan kedua dan lawatan yang ketiga, ternyata Yesus tetap melawat kita dalam bentuk yang tidak kita tahu. Nah, inilah bacaan yang ketiga yang tadi kita baca dari Injil Lukas. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat Gloria, Yesus melawat kita dengan cara yang tidak kita kenal. Dikatakan di dalam Injil tadi, dua orang ini mengalami persoalan. Mereka mengalami persoalan apa? Mereka mengalami persoalan iman. Mereka mengalami persoalan yang sungguh-sungguh berat karena iman mereka sedang digoncangkan. Masalah itu selalu timbul ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya saya mempunyai mobil Mercy, tetapi ternyata punyanya cuma sepeda. Gitu. Sepedanya bukan sepeda apa itu yang mahal itu apa? Bronton gitu, bukan. Sepedanya sepeda jengki biasa gitu. Padahal pengennya punya Mercy, menimbulkan masalah. Kedua orang ini mengharapkan bahwa pemulihan secara fisik dari bangsa Israel terjadi saat itu, tetapi harapan itu dihancurkan dengan kematian dari seseorang yang mereka anggap akan menjadi panglima perang yang akan membebaskan mereka dari segala permasalahan. Itu harapannya, tetapi kenyataannya tidak begitu. Kita mengharapkan kita bisa melunasi hutang dengan segera.
tetapi kenyataannya hutangnya nggak hilang-hilang. Kita mengharapkan tiba-tiba kita punya jodoh dengan segera gitu. Ada juga yang menunggu bertahun-tahun ya, 10 tahun, 13 tahun jodohnya nggak datang gitu kan. Harapannya begitu. Ternyata kenyataannya tidak begitu. Imannya menjadi goncang. Lalu mulai bertanya, engkaukah satu-satunya yang tidak tahu permasalahanku? Dan perkataan itu tidak diungkapkan kepada manusia, tetapi kepada Yesus sendiri. Tuhan, kamu tahu nggak sih permasalahanku? Tuhan ngerti nggak sih permasalahanku? Tuhan sadar nggak sih permasalahanku itu? Apakah Tuhan ini satu-satunya yang tidak sadar, tidak mengerti permasalahan yang aku alami? Lalu Yesus marah kepada kita yang seperti itu? Tidak. Dia hanya menegur kita. Kamu kok bodoh ya? Kamu kok lamban ya? Harusnya kan kamu kalau merasa seperti ini, goncang seperti ini, jangan mencari jawaban di luar kitab suci. Dia mengajarkan kepada dua orang ini, ayo semakin kita goncang, semakin kita kehilangan, semakin kita duduk diam di hadapan Allah, berdoa dan membaca kitab suci. Dan kita percaya pada saat pembacaan kitab suci ada kuasa Roh Allah yang akan mengubahkan hati kita. Ada seorang teolog yang berkata seperti ini. Engkau bertanya kepadaku, kenapa terjadi penembakan yang ada di Amerika? Ketika engkau mulai melarang orang untuk berdoa dalam sekolah-sekolah umum, ketika engkau mulai menghilangkan membaca kitab suci di dalam pelajaran-pelajaran dari sekolah-sekolah umum, public school, engkau sedang menuai malapetaka. Bapak Ibu, di dalam uang mereka dikatakan in God we trust. Tetapi kenyataannya mereka mengatakan in capital we trust. Dalam kekayaanku aku menaruh imanku. Padahal jelas-jelas pendiri negara itu mengatakan in God we trust. Harus kepada Allah kita mempercayakan hidup kita. Tetapi mereka jauh daripada itu. Dan ketika engkau jauh, hati ini loh, sama seperti Santo Agustinus mengatakan, isi yang paling dalam hati ini, kerinduan yang paling dalam hati ini, itu hanya bisa dipuaskan ketika hati ini ketemu dengan Sang Pencipta. Dan Santo Agustinus melakukan segala hal, Bapak Ibu, pinternya kurang apa? Dia juga punya istri sebelum punya simpanan sebelum dia memberikan dirinya untuk Allah. Dia berdebat, dia punya otak yang sangat luar biasa, dan ketika dia diberikan kitab suci ini, dia berkata, kitab suci ini nonsens, kuno, dan tidak masuk akal. Tetapi suatu ketika dia bertemu dengan Yesus sendiri dalam rupa anak kecil di tepi pantai, dia menyadari bahwa otak ini tidak mampu untuk mencerna kitab suci yang konon adalah bahasanya lama, yang katanya nggak zaman lagi. Dan akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan itu mengisi kekosongan hatinya. Bapak Ibu, kekosongan hati kita hanya bisa diisi apabila kita ketemu dengan Yesus. Dan ketemu dengan Yesus, mau tidak mau, kita harus membaca firman-Nya. Karena Yesus, karena Roh Allah, yang Roh Yesus sendiri, itu yang akan menerangkan pada saat kita membaca firman Tuhan. Karena itu, kedua orang di Emmaus tadi, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menjelaskan kitab suci? Itu lawatan Allah dalam kondisi kita sehari-hari sebelum kita mengalami lawatan yang besar nanti. Dan sebagai orang Katolik, kita lebih-lebih harus merasa lawatan Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ke dalam
Ekaristi. Karena pada saat Ekaristi, sama seperti yang dituliskan oleh penginjil Lukas, sesungguhnya Yesuslah yang hadir di situ, dan Yesuslah yang memecahkan roti itu bagi saudara dan bagi saya. Ketika engkau mengalami permasalahan dalam hidupmu, ketika engkau mengalami bahwa lawatan Tuhan tidak datang-datang, ketika engkau mengalami doa pun itu sulit, Bapak Ibu, nggak usah banyak doa, nggak usah banyak pujian. Ketika engkau memuji pun susah. Engkau cukup datang membawa hatimu yang tulus dan berteriak kepada Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Yesus ada di situ dan Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Saya banyak mendapatkan kekuatan ketika saya berdoa di depan Sakramen Maha Kudus. Dan itu suatu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya belum pernah cerita kepada saudara-saudara Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Gloria. Saya mendapat, sebenarnya bukan saya, istri saya mendapatkan warisan yang lumayan besar untuk dibagi antara dia dan adiknya. Dengan warisan itu kami membeli rumah, kami mempersiapkan tabungan untuk sekolahnya anak kami, dan untuk keperluan-keperluan yang lain. Tetapi karena salah investasi, kami kehilangan 1,2 M saat itu, sebelum pandemi. Dan uang itu sangat besar bagi saya. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya langsung berdoa, Tuhan katamu, kalau kami kehilangan, Kau akan mengembalikannya. Saya berdoa supaya Engkau mengembalikannya. Gak kembali, Bapak Ibu. Saya berdoa supaya tiba-tiba saya dapat lotre gitu kan, 10 kali lipat. Katanya kalau ini kan bisa untung 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, 1,2 M. Dirubah menjadi 120 M. Enggak juga. Dan saya menangis, saya berpuasa, saya menangis, saya berpuasa. Enggak ada mujizat. Tetapi Tuhan melawat sehari-hari. Hari demi hari saya jalani dengan luar biasa. Dan anak saya tiba-tiba lulus dari kuliah kedokteran yang sangat mahal. Saya cerita sama dia, kami terbiasa terbuka, saya cerita sama dia. Dia tidak menyesali, istri saya tidak pernah menyalahkan saya. Padahal itu uangnya dia yang saya pakai untuk investasi, dan investasinya salah karena memang saya dokter, saya bukan investor gitu kan. Jadi mau investasi ya pasti keliru gitu. Akhirnya kita rugi segitu, uang itu hilang, dan anak saya cuma mengatakan begini, aduh sayang ya, tapi nggak apa-apa. Dan memang puji Tuhan, kebutuhan dia, kebutuhan kami itu tercukupi. Dan ketika dia lulus dari dokter, dia kepengen sekolah ambil spesialis, dan sekolahnya itu ambil spesialisasi atau kuliah lagi. Kalau kita orang kedokteran selalu bilangnya sekolah lagi itu dia memilih satu program studi atau spesialisasi yang saya nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi saya kan dari universitas negeri, saya punya teman-teman yang menjadi dosen gitu ya. Wah, saya udah lihat-lihat. Nanti kalau anak saya kira-kira mau masuk bidang ini, saya udah ada channel. Kalau mau masuk bidang ini, saya ada channel. Kok iya yang dia pilih itu channel yang tidak ada, saya nggak ada ininya, nggak ada channelnya gitu. Bidang studi yang channelnya saya nggak punya gitu. Saya teringat pada tahun yang berapa itu, saya datang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengunjungi Israel, dan saya berdoa dengan menangis di depan di Takba waktu itu, yaitu ketika Yesus melakukan mujizat penggadaan roti. Dan saya berdoa, Tuhan, anakku pernah aku bawa ke sini ketika dia masih umur 8 tahun. Dan saat ini dia punya kerinduan untuk ambil spesialisasi ini. Dan aku gak punya siapa-siapa, Tuhan. Gak ada temanku yang jadi dosen di spesialisasi ini gitu. Gimana dia bisa masuk? Tetapi Tuhan, apa yang kami punya, sebagaimana hanya anak kecil itu yang punya 5 roti dan 2 ikan saja, Engkau yang melipat gandakan.
Tiap hari saya berdoa, tiap hari saya misa saya berdoa itu terus. Dan puji Tuhan, anak saya sekarang sudah masuk spesialisasi itu, sudah setahun saat ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus melawat kita dengan cara yang kita tidak tahu, kadang-kadang tidak kita mengerti, kadang-kadang dia tidak kelihatan, tetapi seperti katanya, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Jadi, sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau setia kepada dia? Apakah kita dalam kesetiaan itu mau berubah karakternya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Roh Kudus untuk kita kerjakan? Atau ya sudah, kita seperti hamba yang berlaku sebagai tuan rumah bukan sebagai hamba, memukuli hamba-hamba yang lain, mengatakan Tuhan saya nggak datang, gue jadi tuan sekarang. Itu pilihan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sementara musik menyanyikan lagu ini, marilah kita merenungkan kembali firman yang Tuhan sudah saya sampaikan. Dan kita renungkan bersama-sama. Saya memulai dengan menceritakan tentang lawatan Tuhan yang pertama. Ketika dia memilih bangsa Israel. Saya mengatakan arti lawatan itu adalah ketika Allah yang transenden itu masuk dalam sejarah manusia. Di dalam perjanjian lama sebelum peristiwa Musa, memang Allah berkali-kali datang. Tetapi secara individu. Pada orang tertentu. Pada zaman Musa, dia menyatakan dirinya kepada sekelompok bangsa, yaitu bangsa Israel. Lalu saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengenal lawatan yang kedua, yaitu ketika Yesus lahir. Kelihatannya ini lawatan individu, tapi ternyata dampaknya bukan individu. Memang Yesus hanya punya 70 plus 12 murid-murid. Tetapi seperti yang dia katakan, engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada. Kedatangan Yesus ini menyebar sehingga kita semua percaya. Lalu saya membawa lawatan yang ketiga, parousia, yaitu Yesus yang akan datang kedua kalinya. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi lawatan yang ketiga itu. Dan lalu saya memberikan lawatan antara, kalau boleh saya katakan, lawatan antara. Lawatan yang terjadi pada saat ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang seringkali tidak nampak, tidak kelihatan, tetapi sesungguhnya dia bersama-sama dengan kita. Pada saat kita berdoa membaca kitab suci, dan terutama pada saat pemecah-mecahan roti, yaitu Ekaristi. Saat ini, bagaimana kita merespon firman ini? Apakah kita mau merendahkan diri, mengikuti cara Yesus, mempersiapkan hati kita untuk lawatan yang ketiga? Apakah kita mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan? Sebagaimana seorang perempuan yang datang menangis di bawah kaki Yesus, yang mencuci kaki Yesus dengan air matanya, yang menyekanya dengan rambutnya, yang meminyaki kaki Yesus,
sebagai organ yang paling tidak mulia itu dengan minyak narwastu yang mahal. Sebagai persiapan kita untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua, yaitu merendahkan diri seperti ini, sambil minta supaya kita dikuatkan oleh Tuhan, supaya kita sungguh dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakiku, demikian hidupku. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Teman-teman, sementara pemuji menyanyikan lagu ini, engkau yang mau sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau setia melayani Engkau. Wanita, aku mau mencintaimu, aku mau hidupku diubahkan, aku mau merendahkan diri, menangis di bawah kakimu. Ubah diriku ya Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu ke atas. Yesus, Engkau baik bagiku. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Tuhan, ini doa kami. Ini doa kami ya Tuhan malam hari ini. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan kami kekuatan, berikan kami cintamu, berikan kami tuntunanmu, supaya hidup kami sungguh siap, sama seperti 5 gadis yang bijaksana ya Tuhan. Tidak hanya pandai memuji, tidak hanya pandai membaca kitab suci, tidak hanya pandai beribadah, tapi karakter kami, hidup kami diubahkan ya Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia
Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, cinta-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan mereka. Cinta-Mu mengalir ya Tuhan, kasih-Mu mengalir. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa bagi mereka ya Tuhan, saudara-saudaraku yang sedang mengalami permasalahan, mereka yang sedang dihantui oleh kecemasan, mereka yang sedang mengalami persoalan, dan persoalan mereka sungguh-sungguh terjadi ya Tuhan. Mereka yang sedang mengharapkan sesuatu, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan Engkau sebenarnya sedang bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Engkau sedang memegang tangan mereka. Sama seperti dua orang yang di Emmaus ini, Engkau berjalan bersama mereka. Saat ini Tuhan, teguhkan hati mereka, kuatkan hati mereka, gendong mereka kalau perlu ya Tuhan. Cinta-Mu mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami Engkau malam hari ini. Mereka tidak sendiri, dan sesungguhnya Engkau ada dalam jalan hidup, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan, ajar mereka untuk menikmati firman-Mu setiap hari, dan ajar mereka untuk menikmati tubuh Putra-Mu setiap hari, sehingga mereka akan dikuatkan, semakin dikuatkan, dan semakin dikuatkan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Melewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya bahwa kami ya Tuhan yang sedang mengalami masalah, mungkin itu masalah keuangan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan rezeki-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong anak-anak-Mu yang sedang terlibat dengan masalah keuangan Tuhan. Bereskan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan, sehingga permasalahan ini boleh selesai. Kalau ini karena sakit penyakit, Tuhan lawat anak-anak-Mu malam hari ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan Tuhan segala sakit penyakit Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ini boleh menjadi sembuh. Dan yang mengalami gangguan dalam relasi hubungan rumah tangga,
relasi dengan sesama manusia. Malam hari ini Tuhan rawat mereka. Kembalikan rasa percaya saya, rasa saling mengasihi. Cinta kembali mengalir Tuhan dalam keluarga-keluarga anak-anak-Mu itu, sehingga mereka tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, tetapi sungguh ya Tuhan, mereka diteguhkan bahwa Engkau berjalan bersama mereka, bahwa Engkau memberikan tubuh putra untuk kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus dan terus mengalir dan terus mengalir. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Bunda Maria, Bunda Gereja, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Doakanlah kami selalu ya Bunda. Sertailah kami dengan doa-doa-Mu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Pujilah Engkau antara wanita dan terpujilah Tuhan Ibu Yesus. Salam Maria ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria menyertai dengan doa-doa. Puji Tuhan, terima kasih Dr. Yohanes dan teman-teman yang membackup Dr. Yohanes dari belakang yang tidak terlihat malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Dok. Kiranya pewartaan firman Tuhan malam hari ini akan membawa kita semakin memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa sungguh-sungguh boleh mengalami lawatan Tuhan. Bukan tunggu nanti, tapi hari ini kita boleh mengalami Tuhan yang interfere dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Sehat-sehat terus Dok. Salam buat teman-teman dan juga untuk keluarga. Dan saat ini sahabat-sahabat Gloria, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa syafaat kita malam hari ini. Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini kami belajar tentang makna lawatan Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa dengan kehadiran-Mu hari lepas hari, kami hanya perlu menyadari, mengundang Engkau untuk hadir, untuk terlibat aktif di dalam setiap apa yang boleh kami jalani dan kami gumuli. Dan itulah makna lawatan Tuhan. Sembari kami mempersiapkan diri untuk hadirnya Tuhan, untuk lawatan Tuhan di akhir nanti Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk lawatan firman-Mu malam hari ini lewat keberadaan Dr. Yohanes, sahabat dan rekan sekerja dalam karya pelayanan. Sebagai saudara seiman dalam PD Gloria, kami membawa Dr. Yohanes, pekerjaannya, keluarganya, rumah tangganya, kehidupan pribadi, dan tentunya pelayanan dalam hati-Mu yang berbelas kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Allah sumber kasih karunia, Allah sumber kehidupan, Engkau sungguh hadir dalam kehidupannya. Engkau melimpah-limpahkan kasih karunia-Mu, Engkau tambah-tambahkan urapan-Mu, Engkau tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan talenta-talenta yang Dr. Yohanes perlukan untuk dia boleh hidup, untuk dia boleh melayani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kehidupannya, berkati karyanya, agar kemanapun Dr. Yohanes pergi, dia boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mohon Engkau berbelas kasih untuk setiap seru, harap, dan doa syafaat kami malam hari ini. Ya Bapa, kami mohon padamu, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan bagi saudara-saudari yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Monica, Ibu Suwani Tatang Raharja, Bapak Chan Cakbun, Saudara Yosef, Ibu Maria Halima, Bapak Johannes Hendra, Bapak Matius Kartono, Bapak Michael, Ibu Katarina Hermina Mulyono. Berikanlah kesehatan yang baik ya Bapa, dan pulihkanlah yang sakit dengan belas kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi Bapak Idris dan Ibu Grace yang sedang merintis usaha. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan kelancaran bagi usaha ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi kelancaran relokasi rumah yang direncanakan Bapak Yohanes dan Pak Matius, dan juga bagi persiapan pensiun yang sedang disiapkan oleh Pak Paulus Harjono.
Kiranya semua yang direncanakan dan yang akan disiapkan dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi kedamaian jiwa Ibu Grit Puspaningrum yang telah menghadap Engkau pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan menerima Ibu Grit Puspaningrum di dalam kerahiman-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan, mari inilah saatnya kita belajar untuk bersyukur dengan memberikan persembahan yang terbaik, karena kita percaya dengan ucapan syukur di dalam kasih yang tulus, kita berikan persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Allah di PDPKK Gloria. Nomor sudah tertera di layar Bapak Ibu. Mari mengiringi persembahan kita, sungguh-sungguh mau memaknai bahwa Allah kita begitu setia, Allah kita begitu mengasihi kita. Dia selalu ada untuk setiap kita. Haleluya. Di saat ku sendiri dan topan badai menghampiri, ku tahu Kau selalu ada di sisiku. Di saat hatiku hancur dan tiada seorang pun, hanya Yesus yang setia menopangku. Kaulah Tuhan yang selalu mendengarkan seruan hatiku di setiap waktu. Kaulah Allah yang tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di hidupku. Terima kasih untuk kesetiaanmu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terus memuji-muji-Mu dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Di saat ku sendiri dan topan badai menghampiri, ku tahu Kau selalu ada di sisiku. Terima kasih Tuhan. Di saat hatiku hancur dan tiada seorang
pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Sahabat-sahabat Gloria, mari kita dengarkan pengumuman. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami mohon untuk waktunya sejenak untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Dr. Yohanes tentunya yang sudah menjadi pewarta pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Kami diberkati oleh firman yang dibawakan Dr. Yohanes. Semoga sehat selalu dan juga semakin diberkati untuk memberkati. Dan juga untuk sahabat-sahabat Gloria tentunya yang sudah hadir di dalam PD online pada malam hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Kami tunggu kehadiran minggu depan. Dan juga untuk tim pujian, Selo dan Alvin, thank you untuk pujian-pujian yang sudah membawa kita ke hadirat Tuhan. Dan sampai jumpa untuk pelayanan-pelayanan berikutnya, dan juga untuk teman-teman tim host dan co-host, dan juga untuk tim doa yang ada di belakang layar. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Seperti kita ketahui bahwa pada bulan Juli kita mengambil tema besar adalah Prepare for Jesus Return. Kita masih ada 2 kali lagi pertemuan di bulan Juli, yaitu tanggal 21 dan tanggal 28 Juli. Kita akan bertemu kembali minggu depan pada tanggal 21 Juli dengan jam yang sama. Nah, untuk PD pada tanggal 21 Juli akan diadakan di Sekinah Duta Merlin lantai 4. Ya, jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti worship, ya Night of Worship, kita akan full present worship nanti di Sekinah. Silakan mendaftar ke Cilike yang ada di registrasi nanti di flyer dan sebagainya. Dan bagi yang berhalangan ke Sekinah, jangan khawatir karena kami akan melakukan hybrid juga lewat Zoom, jadi bisa lewat online atau hadir di Sekinah di Duta Merlin. Untuk yang datang ke Sekinah, kita PD akan mulai jam 7, tapi kalau yang hadir lewat Zoom, jam 18.30, room akan kami buka. Nah, pada nanti praise and worship, kami juga mengundang Bapak Ibu juga apabila ada intensi doa yang ingin disampaikan atau pelayanan doa pribadi, silahkan mengirimkan juga ke Cilike sebelum jam 6 sore. Nanti setelah message yang semua yang kami terima setelah jam 6 sore, kami akan doakan minggu depan. Untuk sahabat-sahabat Gloria yang hari ini akan ingin didoakan secara pribadi, mohon jangan meninggalkan Zoom. Nanti oleh tim host dan co-host akan dimasukkan ke break room dan akan dilayani doa pribadi. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat Gloria yang ingin doakan secara pribadi, mohon tidak untuk meninggalkan Zoom ini, sehingga nanti bisa didoakan secara pribadi. Yang terakhir, PDKK Gloria mempunyai sosial media, seperti kita ketahui, Instagram @pdpkkgloria, dan kita juga punya YouTube channel, jadi jika ingin melihat, mungkin minggu lalu ketinggalan gitu ya, untuk firman-Nya, karena firman bulan Juli ini selalu berkaitan dari awal hingga akhir bulan Juli. Jadi kalau ketinggalan minggu lalu, bisa lihat juga di YouTube kami. Dan jangan lupa, mohon di-like videonya, di-share ke teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir, di-komen, di-subscribe, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya, sehingga mendapatkan update-update video-video yang terbaru. Terima kasih. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan di Sekinah ataupun di Zoom. Terima kasih. Iya,
Puji Tuhan, terima kasih Bro Andri. Sekali lagi teman-teman yang mau hadir di Shekina, monggo ya. Ini terbuka untuk kita semua, langsung daftar RSVP ke Cilike. Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan di gedung Shekina lantai 4. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pengalaman iman lewat persekutuan doa malam hari ini sungguh kami rasakan. Lewat kuat kuasa firman-Mu kami beroleh pengertian yang baru bahwa tentang hadir-Mu di dalam setiap perkara kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi yang menempatkan Engkau di atas segala-galanya, melibatkan Engkau di dalam seluruh perkara hidup kami, dan tentunya berjalan bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Tantangan masalah pasti ada, tapi satu hal yang pasti, penyertaan, perlindungan, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kami. Itu yang kami imani dan kami amini. Persekutuan doa kami boleh selesai, tapi perlindungan, berkat, perkenanan Tuhan akan selalu beserta dengan kami, melingkupi, memberkati seluruh apa yang kami lakukan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan rumah tangga kami. Dan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa penuh ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu yang kudus, bersama Roh Kudus di dalam kemuliaan Allah Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di persekutuan doa minggu depan. Pujian penyembahan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan beriku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku lebih tinggi lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai haleluya hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak terima segala puji. Haleluya. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang ada di Zoom yang mau